Oke, baik Kak Alif. Luar biasa. Sebelumnya selamat pagi Kak. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Alif ya. Oke, terima kasih banyak nih Kak sebelumnya sudah meluangkan waktunya ya untuk mengadakan sesi wawancara kali ini. Dan mohon maaf Ya, banget nih Kak sebelumnya kita melalui Zoom meeting kita belum bisa langsung ketemu nih. Karena memang jaraknya lumayan cukup jauh ya Kak ya. Oke. ya, Oke, sebelumnya perkenalkan Kak, saya Fadli dari 3D Zaiko, yang mana di sini kita akan melakukan sesi wawancara ya seputar ya perlombaan yang kemarin kita adakan Kak, yaitu dekorasi 3D printing ya, tema kemerdekaan nih Kak ya. Oke, nah mungkin sebelumnya Kak Alif bisa memperkenalkan dulu nih Kak, biar Zaker semua juga tahu nantinya, ya. begitu. Oke, perkenalkan nama saya Ali Wafandi. Hmm, Alamat di Blora, Jawa Tengah. Sekarang sedang bekerja di rumah atau online aja. Wah, luar biasa. Oke, baik Alif, mohon izin Kak, sebelumnya Ya, sesi wawancara ini kita record dan nantinya akan kita upload di sosial media kita ya Kak, terutama di YouTube. Nggak apa-apa Kak, berkenan? iya boleh, boleh, boleh. Oke, baik, terima kasih nih Kak Alif. Oh, oke, mungkin kita langsung aja ya Kak ya. Jadi kita di sini cuma ngobrol santai aja sih sebenarnya seputar Hmm, ya lomba-lomba yang kemarin kita sempat adakan ya Kak ya untuk tema kemerdekaan itu. ya. By the way, kalau misalnya suaranya agak kurang jelas, nanti Kak Alif bisa langsung bilang aja ya Kak ya. Baik. Oke. Ya, ya, ya. Oke, sebelumnya di sini aku mau Siap, siap. ucapkan nih selamat nih atas kemenangnya Kak Alif nih ya dalam perlombaan dekorasi 3D printer. Wah itu karyanya bagus banget dan luar biasa banget nih Kak ya. Ya, terima kasih ya, Trisieku atas lombanya. Menarik sekali pesertanya. Oke, baik Kak Alif. Nah, sebelumnya nih kita mau tanya nih sama Kak Alif. Itu kisah awalnya ataupun ceritanya gimana nih tahu tentang lomba dari 3D Zaiko Kak? Lewat mana nih awal tahunya? Kalau lomba saya lihat di grup Facebook, grup Facebook, grup Facebook Mhm. 3D Printing, 3D Printer Indonesia. Oh, dari grup Facebook ya. Jadi dari sosial media Facebook nih Kak ya untuk lomba Iya, 3D printernya. Oke. iya, betul. Nah, em, kira-kira nih alasan untuk mengikuti lomba itu apa nih? Motivasi utamanya? Aku pengen ikut lomba ini. Kenapa itu? Kira-kira. Sebenarnya yang pertama saya suka otak-atik printer, saya Mhm. suka otak-atik. Dari dulu mulai Ender 3 saya suka otak-atik semuanya itu. Terus yang kedua mungkin karena pengen beli mesin baru ya, Wah, butuh oke. dana, butuh dana. Baik. Oke, mungkin ada lagi Kak alasan yang lain nih. Luang aja sih, nggak terlalu sibuk kemarin. Oh, seperti itu. Terima kasih. Jadi Hmm, memang senang untuk berkreasi, ngutak-ngatik tadi ya, sama ingin iya, otak-atik. coba atau ingin mendapatkan 3D printer baru gitu ya Kak ya. Iya, Oke, luar biasa nih. Dan alhamdulillahnya itu dapat langsung ya Kak ya. iya, nanti kan dapat ya. Juaranya luar biasa. Oke. Nah, by the way ini sebelum kita lanjut lagi, kira-kira nih hari ini sibuk banget atau enggak nih? Kita wawancara. Sekarang Hmm? Gimana Kak? Sorry. nggak terlalu sih, minggu agak longgar ini. Oke, baik Kak. Jadi mohon maaf ya Kak sebelumnya sudah ganggu Iya, waktunya ya, ya. Pak. Jadi mungkin kemungkinan kita Aman-aman. wawancaranya itu nggak lama sih Kak. Kemungkinan maksimal 1 jaman sih maksimalnya. Cuman Hmm, beberapa pertanyaan aja sih Kak ya. Oke, jadi tadi alasannya senang berkreasi, imajinasinya ingin tersampaikan lah Kak ya. Kayak gitu melewat karya yang Kakak buat ya. ya, Oke, betul. luar biasa nih Kak Alif ya. Nah, kira-kira nih, kemarin aku lihat itu karyanya itu benar-benar bagus dan ikonik lah.
dibandingkan dengan peserta yang lain ya, Kak. Nah, itu kira-kira apa sih inspirasi utama dalam membuat karya tersebut nih, Kak? Bisa ceritakan mungkin? Yang pertama mungkin untuk bambu itu mudah ya cari yang sesuatu yang dimotif di aplikasi banyak banget. Mungkin Ya. daripada lainnya itu bambu terlalu mudah. Kalau mungkin yang dicari yang perlu dimodif gitu. Oh, seperti itu. Jadi, bom Live itu lebih gampang atau lebih mudah untuk di custom ya, Kak ya, untuk Oh part-partnya ya. iya, untuk seri yang yang event ya, yang A1. Mm-mm. Iya, baik. Ya, ya memang Kakak menggunakan bom Live E1 ya, Kak ya. Mm-mm. Wah, itu gimana nih perasaannya untuk Bambu Lab ini? Komentarnya kira-kira gimana nih tentang mesin Bambu Lab A1 ini? Untuk bambu lab itu bagus banget sih. Saya pindah dari MD3 itu langsung wah jauh 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 sekali. Tinggal tinggal upload slash udah jadi bagus banget. Silent Oke, sama jadi nggak mm-mm. ada suaranya. Silent banget. Oh gitu. Oh iya, di silent ya memang ya. Hmm. Jadi memang mudah ya untuk digunakan. Kita untuk proses slicingnya juga itu mudah ya, Kak ya. Jadi Iya, nggak perlu banyak parameter yang harus diatur ya, Kak. iya betul. Nah, oke. Nah, kalau untuk mengenai hasilnya, bagaimana Kak pendapatnya di first layernya, kemudian layer hacknya, itu kira-kira dan juga akurasinya bagaimana Kak? Kalau untuk event ini bagus banget, cuman kelemahannya kalau print tinggi saja sih. Kalau print tinggi Hmm. kadang suka jatuh. Kelemahan batchlinger. Oh, oh, seperti itu ya Kak ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya dalam membuat karya dekorasi kemarin, itu kira-kira nih membutuhkan waktu berapa lama nih untuk menyelesaikan semuanya? Kan itu ada lumayan banyak tuh ya untuk partnya Kak. Iya, banyak sih. Berapa lama ya? Yang agak sulit cuma Garuda itu saja sih. Ngecat, Hmm. ngecat sama harus sedikit motif ya. Yang drepok gitu. Kan ada kepala Garudanya itu. Oh iya. Ya kuat agak sedikit modifikasi sih lumayan rumit. Biar Oke. biar bisa lurus apanya Garudanya itu kan sebenarnya patung tapi agak sedikit bengkok anunya kepalanya. Mm-mm. Jadi harus meluruskan. Derajatnya lumayan Baik. sulit itu. Oke. Jadi untuk meluruskan dan mensinkronkan ya Kak ya. Jadi agak Iya. sedikit proses di situ ya. Velasinya soalnya miring dan enggak itu Oh, kan kiri oke. kanannya enggak sama itu miring. Mm-mm. Kiri kanannya enggak sama. Oke. Jadi ada sedikit modifikasi ya Kak ya untuk Iya. meluruskan yang tadinya miring ya Kak ya. Oke. Nah, kira-kira untuk proses finishingnya itu ada teknik tersendiri nggak sih Kak untuk finishing ibaratnya sudah selesai cetak nih, kemudian Iya. diaplikasikan ke mesinnya itu ada finishingnya nggak sih? Hmm, enggak ada sih kalau saya. Oh nggak Mungkin ada ya. Jadi bersihin dikit deh. Bersihin dikit bagian yang bednya dulu yang bawah. Ya nempel di bed kan biasanya ada lebih dikit terus di bersihin oke, dikit. oke baik. Oke, sebelumnya nih Kak, untuk material yang digunakan itu dari jenis apa Kak? Untuk Kalau filamennya? saya pakai PLA. PLA. Ah, iya. Oke, pakai PLA. Itu dari Iya. asli Bambu Lepe atau dari generik Kak untuk filamennya? Generik sih. Jadi Isan kayaknya. Oh, Iya, Esa. Isan. Baik. Nah, oke. Untuk eh, proses membuat karya itu Kak, ada teknik tersendiri nggak sih? Atau trik-trik tersendiri biar mempermudah gitu? Hmm, enggak ada, saya suka tatik malah. Soalnya Hmm, suka mikir kadang ini bagusnya buat apa ya? Ini kalau dikasih gini gimana ya? Suka mikir-mikir soalnya. oke. Ngotak-ngatik. Baik. Jadi Mm-mm. suka mencoba lah ya. Kita coba-coba dulu Iya, kayak gitu ya Kak ya. Wah, luar biasa banget nih Kak Alif ya. itu pun Oke. Ya, sorry gimana Kak? itu yang apa warna putih merah
itu kan lem-leman semua itu. Saya nggak itu kan nggak ada MS. Mm-mm. Nah itu kan pas di pertengahan print saya ganti terus ganti warna lain untuk namanya itu. Ada ya beberapa gitu. Oke, jadi ada di pause dulu, kemudian baru dilanjut ya. Iya, kalau yang atasnya biasanya ada hurufnya itu loh. Kalau Mm-mm. enggak ya Iya, biasanya di lem, ada lemnya. Beberapa untuk LCD kan LCD itu kan ada warna merah putihnya. Nah, itu kan sebenarnya ada dua 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 layer untuk iya betul. bicarakan. Oke, jadi itulah tekniknya ya. Jadi kalau nggak ada Iya, AMS, di pause dulu, kemudian ganti iya, filamen, lanjut proses print ya. ganti. Iya. Kalau Itu gagal memang lagi ya salah ganti satu lagi, trik yang ganti keren lagi sih. terus gitu terus. Wah, luar biasa banget ya. Jadi harus ada berbagai Hmm. macam trik ya untuk mengakali Iya. ibaratnya ya gitu. Kalau misalnya nggak ada AMS, di pause kemudian dilanjut lagi ya. Baik nih Kak, luar biasa nih. Nah, menurut Kakak nih, kira-kira bagian mana dari karya dekorasi yang Kak Alif buat yang paling ikonik? Ibaratnya yang paling spesial deh dibandingkan bagian-bagian yang lain nih. Ada Paling nggak nih? spesial ya. Paling spesial mungkin di bagian Dropbox sama frame-nya itu sih, frame yang saya kasih batik itu loh. Oh iya, ada ya di Dikasih batik. frame batiknya itu memang melambangkan Indonesia banget lah ya Kak ya. Saya Wah, suka keren sama banget frame nih Kak. batik. Ya, oke. Nah, untuk mengenai desain ini, Kak Alif, desain awal atau modifikasi-modifikasi nih dari desain yang udah ada? Eh, Hampir semua sih modifikasi, hampir semua. Hampir semua. Jadi Hmm. desain yang sudah ada kemudian dimodifikasi ya, Kak ya. Iya, biar biar ada kesan merdekanya merah putih gitu. Oke, baik. Keren, keren, keren. Nah, untuk proses pembuatnya kira-kira ada nggak sih momen yang paling buat Kak Alif tuh sangat berkesan gitu dalam proses pembuatannya? Bentar, gimana gimana? Dalam Agak proses putus. pembuatannya, kira-kira ada yang menurut Khalif itu, wah ternyata momen ini tuh paling berkesan gitu dalam proses pembuatannya, entah pas nanti hasil, wah ternyata di luar ekspektasi ya kayak gitu. Halo, halo. Oke, baik. Masuk. Oke, aman ya. Oke. Sampai tadi mana tadi? Tadi sampai momen yang paling berkesan dalam proses Oh, pembuatannya yang nih, berkesan. kira-kira ada nggak? Oh, yang berkesan ya mungkin untuk batiknya itu sih lumayan seru cari cari filenya agak sulit banget, Mm-mm. sulit. Oke, jadi untuk mencari file batik itu agak sedikit menantang ya, Iya. gitu ya. Malam. Kebanyakan filenya itu untuk CNC, jadi Oke. nggak bisa untuk 3D print. Oke, jadi value untuk CNC ya. Jadi Hmm. kakaknya usahakan di convert lah tuh ya. Jadi bisa digunakan Iya. dan support di 3D printing. Oke, oke. Selanjutnya nih Kak, Eh, apa ya nih yang kakak harapkan dari dekorasi yang ibaratnya gini. Oh ini tuh dekorasi yang kakak buat, it, yang apa namanya? Itu menggambarkan semangat kemerdekaan. Kira-kira ada nggak nih Kak? Atau enggak harapan kayak gitu ke depannya? Dekorasi ini ibaratnya dia ada burung Garuda dan ada batik juga. Nah, filosofi dari itu kira-kira ada nggak Kak? Hmm. Mungkin lebih ke apa ya, banyak-banyak berkarya lah. Oke, Harus terus berkarya gitu. Karena oke baik. bangsa ini membutuhkan bangsa orang-orang yang kreatif, hmm, untuk Baik. inovasi. Oke, jadi menggambarkan sebuah karya yang bisa menjadi inovasi juga ya untuk ke depannya ya Kak ya. Betul. Oke, baik Kak. Nah,
Sekarang saya mau tanya nih Kak sama Kak Ali ya. Nah, setelah memenangkan lomba 3D print kali ini ya untuk dekorasi, kira-kira apa nih rencana ke depannya? Apakah ingin mengikuti lomba yang lain-lain ataupun ingin ya membuat karya sebanyak-banyaknya semenarik mungkin? Kira-kira apa nih rencana ke depannya mungkin? Atau mungkin bisa berbagi kisah inspiratif juga buat 3D Zaiku atau buat Zaker semua yang lain nih Kak. Hmm. Kalau untuk lomba selanjutnya sih ikut sih, harus sih. Kalau ada sih, wajib. Kalau untuk selanjutnya sih mungkin gimana ya? Saya sedang belajar IoT sih Mm-mm. untuk seperti Arduino nanti agar bisa menciptakan seperti tangan robot atau dan sebagainya. Oke, Hmm, baik. Jadi ya kalau ada lomba ikut lagi karena memang seru juga ya kayak kalau buat 3D printing. Nah, kira-kira ada pas dinyatakan menang lomba 3D dekorasi 3D printing ini sebenarnya dari sejak awal tuh nyangka nggak sih Kak kayak gitu? Atau nggak nyangka nih tiba-tiba bisa nggak nyangka nih ternyata bisa menang kayak gitu Kak? awalnya agak ragu sih awalnya. Hmm, Mm-mm. awalnya agak ragu tapi pas hari terakhir itu lihat pesertanya bisa sih. Oh, oke. Baik ya karena memang nggak terlalu banyak juga ya kayak untuk yang join di lomba kali ini ya. Saya lanjut. Baik. Oke, nah mungkin pertanyaan yang terakhir nih ya untuk wawancara kali ini kak ya, karena memang kita tuh nggak terlalu lama juga sebenarnya, cuman mungkin Ya, maksimal di 1 jam dan kemungkinan di 30 menit atau di 40 menitan itu udah selesai dan tadi menggunakan 3D printer Bambu Lab A1 kak ya. ya. Nah, Nah, kira-kira bisa nggak sih nih memberikan alasan kenapa memilih 3D printer Bambu Lab A1 ini untuk digunakan lomba dan juga kenapa untuk dekorasinya juga menggunakan 3D printer Bambu Lab A1 ini. Kira-kira apa nih alasannya? Mungkin barangkali Zaker semuanya bisa tahu nih dan mungkin bisa mencontoh nih dari karya dekorasi Kak Alif ini. Nomor satu sih di Bambu Lab itu apa ya? Banyak problem yang harus dekorasi sih seperti hooknya itu. Mm-mm. Hooknya kan itu perlu tambahan hati, perlu tepat. Terus blunder masalah lembab filamen. Yang pertama Iya. masalah ini. Yes. Terus kamera kamera angle-nya itu kan kurang enak kalau bawahnya. Mm-mm. Terus masalah kabel juga itu kan kalau posisinya nggak pas kan kurang enak. Jadi dikasih chain kan biar posisinya enak, biar nggak jatuh. Oke. Mungkin ada lagi, Kak? Hmm, sebenarnya ada tiga sudah saya punya tapi kalau dimodifikasi kurang lebih menarik Oke. ada satu hewannya. Iya, jadi biar lebih menarik ya untuk Iya, dari segi penampilan dan juga fungsionalnya, Kak ya. iya, Oke. Nah, mungkin Kak Alif nih, sebelum kita akhiri sesi wawancara kali ini, ada yang ingin disampaikan mungkin kepada Zaker semua yang lain. Mungkin bisa Kak Alif sampaikan atau ya saran untuk Zaker semua yang mungkin barangkali belum bisa memenangkan untuk lomba 3D printing. Nah, mungkin ada saran atau pesan-pesan Kak yang bisa disampaikan nih. Sama saya terus semangat dalam berkarya inovatif. eh, Mungkin hmm, gimana ya, dimulai dari memecahkan masalah di sekitar. Sebenarnya sedikit masalah sekitar itu dapat eh, teratasi, mungkin selanjutnya bisa berguna banyak orang, kepada banyak orang.
Oke, baik. Wah, luar biasa banget nih untuk Kak Alif ya. Oke, mungkin aku ucapin terima kasih banyak ya buat Kak Alif sudah meluangkan waktunya ya untuk di weekend ya. Mungkin aturan Ya, mungkin Kak Alif sudah merencanakan liburan, ternyata malah memilih wawancara untuk sama tim 3D Zaiko. Aku ucapin terima kasih ya, banyak ya Kak ya sudah meluangkan waktunya. ya, siap, Oke, siap. selamat juga untuk Kak Alif setelah memenangkan lomba dekorasi 3D printing dan semoga nanti kalau ke depannya bisa menangkan lagi Kak ya. Ya, nih, amin. Amin ya Kak ya. Oke, oke mungkin sesi wawancaranya kita cukup sampai di sini dulu Kak ya. Terima kasih banyak Kak. Sekali lagi Ya, terima ucapin ya. kasih. Masuk. Oke, mungkin barangkali kalau ada waktu mungkin kita bisa jumpa langsung ya. Ya, Atau mau bisa, main-main bisa. juga boleh ke Surabaya, Tangerang ataupun di Jakarta Kak. Oke, baik. eh Jarang keluar. Oke, siap. Waalaikumsalam. Oke, baik. Halo, selamat siang semuanya. Mohon maaf, apakah suaranya sudah ter- terdengar jelas? Ya, sudah. Oke, baik. Oke, baik Bapak. Sebelumnya, mohon maaf ya mengganggu waktunya. Terima kasih banyak juga nih sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri Zoom eh, mengenai eh, wawancara ya, Pak ya, tentang Oke. apa namanya dekorasi kemerdekaan. Oke, sebelumnya di sini izin memperkenalkan diri dulu, Pak. Perkenalkan saya Fadli dari 3D Zaik Indonesia. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Perkenalkan saya Sony dari Sketch Studio. Oke, Bapak Sony ya. Ya, Bapak Sony dari Live Cat Studio. Oke, baik Bapak. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak ya. Di sini eh, kita sih sebenarnya ya tanya-tanya santai aja ya Pak ya. oke, kita nggak Oke, apa-apa. jadi ya tentang mengenai ya wawancara ya seputar lomba kemarin ya. Karena memang eh Pak Son ini telah memenangkan dekorasi kemerdekaan ya untuk 3D printingnya. Ya, Oke, sebelumnya di sini saya ucapkan selamat ya Pak ya atas kemenangannya. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih. oke, Ya, baik Bapak. Hmm. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bapak ya. ya, Kita mungkin langsung kita mulai aja nih Pak. Oke, baik. Nah, mengenai lomba ya Pak ya, itu kira-kira nih, Pak Sony ini tahu dari mana Pak informasinya, entah dari sosial media kah atau dari mana Pak mengenai lomba itu Pak? untuk awalnya itu ketika saya lagi scroll Facebook di 3D Printer Indonesia, lihat Hmm. ada salah satu admin kayaknya ya, salah satu Hmm. adminnya Prisa itu yang share di grup. Terus saya coba cek di Instagram Prisa itu ternyata benar ada. Baik, jadi dari Facebook ya Pak, di sosial media ya yang Ya, dari menginformasikan sosial itu. media. Oke, baik Pak. Oke, nah selanjutnya nih, setelah Bapak Sony ini mengetahui ya tentang lomba itu, kira-kira apa sih eh, yang membuat tertarik untuk mengikuti lomba atau inspirasi utama nih untuk mengikuti lomba tersebut, Pak? Kira-kira apa nih? Mungkin bisa sharing-sharing nih. Hmm. Oke. Mungkin ya waktu saya lihat pengumuman lomba, ya itu motivasi saya pertama ya karena memang lagi itu untuk dukungan upgrade printer yang sudah kami miliki. Mm-mm. Jadi kan di rumah di studio lah sudah ada Fabulem A1 Mini. Kok tiba-tiba ada lomba, Wah, coba ikutlah siapa tahu menang jadi bisa upgrade mesin untuk ke depannya. Oh, oke, baik. Wah, luar biasa banget ya dan ternyata malah mendapatkan juara ya, Pak ya. Itu luar biasa Ya, sekali. Oke. Jadi emang tujuannya tadi ingin upgrade mesin ya, karena di betul, rumah sudah ada bambu lepas satu mini ya, Pak ya. betul. Oke, oke. Nah, saya lihat kemarin itu hasil karyanya itu benar-benar menarik banget. Ada banyak objek-objek yang benar-benar mewakili kemerdekaan dan juga tidak melupakan dari fungsional untuk dekorasinya juga nih, Ya, Pak. Nah,
Baik, nah kira-kira untuk desainnya itu sendiri ada inspirasi dari mana ataupun memang pure dari ide sendiri atau memiliki konsep tersendiri nih Pak? Mungkin bisa sharing nih. Oh ya. Nah, jadi waktu lihat lomba, terus saya baca peraturannya. Nah, di situ kan ditekankan fungsional, ya, fungsional dari hasil 3D print-nya itu tadi. Nah, kemudian coba saya kok lagi scroll-scroll di Bambu Handy, nemu beberapa part, nemu beberapa part itu yang memang sesuai dengan fungsionalnya mesin A1 tadi. Kemudian saya coba inovasi, saya kasih warna, terus saya cari beberapa itu juga ada yang desain sendiri juga sih, kayak apa, kayak karakter-karakter apa ini namanya, bangunan-bangunan itu, bangunan-bangunannya itu saya juga desain, beberapa itu desain saya sendiri karena memang saya kan dari arsitektur juga. Oke. Kemudian untuk yang salah satunya kayak yang di bagian kabel kabel belakang sama kabel sampingnya AMS itu memang saya kasih pelindung sengaja karena untuk menghindari serangan binatang buat saya ini di rumah. Karena diam-diam suka dibikin kabel gitu. Saya. Oke. Tapi ya nyatanya setelah dikasih apa 3D print apa kayak rantai itu pun masih tetap gagal. Jadi rantainya malah yang rusak semua sekarang karena digigit kucing saya. Waduh, waduh. Wah, luar biasa banget. Jadi memang Pak Son ini memang sudah apa namanya memikirkan betul ya Pak tentang fungsionalnya seperti tadi untuk Ya, melindungi betul. kabelnya ya ternyata masih tetap Ya, salah satunya belum itu juga. efektif ya. Tapi kurang efektif karena kuncinya terlalu ganas sih. Wah, luar biasa. Terlalu ganas ya. Ya, Oke, memang ternyata Bapak Son ini udah basicnya ada arsitektur ya. Jadi untuk soal desain betul. itu bukanlah suatu hal yang sulit lah. Jadi udah terbiasa ya dengan desain-desain tersebut ya Pak ya. Betul. Memang kan tujuan saya Oke. juga apa bikin studio ini awalnya ya juga untuk keperluan pribadi sih, apa kayak bikin-bikin paket untuk presentasi desain model bangunan yang mau kita Mm-mm. rencanakan biasanya. Oke. Luar biasa. Jadi membuat maket juga nih Pak ya. Dengan 3D Iya, printer betul. semuanya atau Iya, ada dari 3D printer. metode lain juga? Kalau untuk kayak ya tanaman-tanaman mungkin kayak dioramanya itu tetap manual. Mm-mm. Dengan campuran-campuran kayak pakai ampas kelapa, eh, cat manual gitu sih tetap. Karena kan tujuan saya Oke. kan ini masih belum ada AMS-nya, jadi masih Hmm, single color, jadi belum bisa multi color. iya, Harus iya, otomatis manual ke warna jadi. iya betul. Ya, jadi harus butuh untuk proses finishing kembali ya Pak ya mengenai Ya, kalau misalnya kita ingin berbagai macam warna yang lebih realistis itu memang harus memerlukan finishing kembali sih kayak gitu ya. itu shading-shadingnya sih. Nah, gitu. Oke, baik. Nah, kemarin itu ada banyak ya untuk part dekorasinya nih. Kira-kira Ya, boleh tahu nggak nih berapa lama waktu untuk proses pembuatannya? Karena itu detail banget nih. butuh waktu sekitar semingguan saya itu semuanya. Semingguan. Seminggu. Iya, Oke, karena jadi kurang lebih prosesnya ada. kan ah, Mhm. saya bisa Ya. kerjakan cuma malam hari. Jadi saya setiap Oh, malam seperti saya itu. break, saya tinggal sampai beres. Oke, baik. Jadi kurang lebih 1 mingguan, namun apa efektif untuk proses pengerjaannya itu di waktu malam hari ya, Pak ya. Iya, betul sekali. Oke. Oh, jadi benar-benar membagi waktu sekali ya. Siang mungkin project yang lain dan malamnya baru Ah, lomba 3D printing ya. karena kan siang sampai sore saya masih kerja di Mm-mm. kontraktor juga. Malamnya Ya. baru bisa itu bikin. Untuk Oke. mewarnainya pun juga satu malam hari saya. Wow, luar biasa. Jadi benar-benar butuh ini ya, butuh effort ya. Jadi dari siang kerja dan Ya, malamnya betul. dekorasi lomba. Wah, ini 24 jam. 24 jam. 24 jam bekerja. Oke, luar biasa nih. Dan alhamdulillah ya dapat juara juga. Jadi Ya, memang kita sia-sia. iya, keren keren keren.
Oke. Nah, perjuangannya sudah terbayar. selanjutnya nih. Baik. Nah, Oke, baik Pak. Terima kasih. Dan selanjutnya, em, apa untuk partnya kan itu ada beberapa nih, ada lumayan cukup banyak juga. Nah, kira-kira ada part yang paling berkesan nggak sih? Ataupun dalam proses pembuatan, nah ini kayaknya agak lebih sedikit memakan waktu nih. Kayak gitu ada nggak, Pak? ya itu sih paling susah bagi saya itu ngeprint untuk yang part rantai-rantai itu, rantai Mm-mm. kabelnya. Nah itu karena dia kan partnya kecil-kecil. Mm. Sedangkan untuk button bambulan saya itu masih 0,4. Jadi dia bolak-balik aku harus setting itu 3 kali setting baru bisa selesai. Karena pasti Oke. gagal. Ya, iya, karena partnya terlalu kecil-kecil, sedangkan buttonnya besar. Mm. Oke, jadi ada ada sedikit effort lebih ya di part Ya, rantai itu ya, Pak ya. ah, yang khususnya yang kecil-kecil itu lagi. Mm-mm. Termasuk hiasan Garuda di atas kabel itu juga agak susah. Agak Meskipun sulit ya. kecil dia ngeprintnya sekitar 5 jam itu. Wow. 5 jam ya. Eh, Iya Berarti itu betul untuk 5 layar jam hacking juga ngeprint. sangat detail ya. Untuk layar hacknya mungkin Betul. itu menggunakan berapa Pak untuk layar hacknya? Layer hacknya saya pakai yang 0,8. 0,08. 0,08. 0,8. Ya, sedangkan hotnya kan 0,4. 0,4. Iya. Kalau mungkin menggunakan hotel yang lebih kecil itu pasti lebih halus dan detail banget ya Pak ya di 0,1 Ya, 0,2. itu Tapi salah durasinya satunya tambah lagi. pasti. Iya, pasti lebih lama. Ya kan kebetulan kan kemarin menang juara 2, ya Mm-mm. otomatis langsung saya belikan untuk hotel yang lebih kecil juga itu. Wah, jadi untuk lebih ya nanti bisa lebih detail dan ya lebih presisi juga sih kalau ya kalau untuk Iya, hotelnya nanti lebih ah, kecil ya. Ya paling ya resikonya agak kemudian lama aja sih untuk prosesnya. ya it's okay kalau waktu kan memang ya namanya pekerjaan itu kan juga membutuhkan waktu. Iya, oke luar biasa nih. Oke, nah selanjutnya untuk proses pembuatannya itu memiliki trik and tips and trick ataupun teknik-teknik tersendiri kan nih. Wah ternyata Pak Sony ini memiliki untuk proses printnya ada teknik tersendiri nih. Jadi mempermudah prosesnya ataupun mempercepat prosesnya. Kira-kira ada nggak nih? Atau ya yang normal-normal aja nih, kayak gitu, Pak. Oh enggak sih. Kalau saya juga kan untuk salah satunya untuk menghemat waktu sama menghemat penggunaan filamen. Mm-mm. Itu saya biasanya atur di penggunaan infillnya. Jadi Mm-mm. di infill itu saya cari biasanya infill bentuk apa sih atau infill model yang seperti apa yang sekiranya dia itu ngeprintnya cepat dan untuk filamennya enggak banyak habisnya. Tuh. Jadi selalu saya Oke. setting. Untuk bagian-bagian tertentu pun mungkin yang membutuhkan support itu juga saya atur biar supportnya nggak terlalu banyak juga. Oke. Baik, jadi untuk parameter ya, itu lebih khusus ke parameternya, jadi bisa mengatur Ya, infill untuk menghemat pengeluaran filamen ya. Jadi ya ya betul. ya untuk cost produksi jadi lebih sedikit dan beberapa teknik-teknik yang tadi ya Pak ya. Jadi memang ada parameter sendiri yang diatur ya Pak ya. Ya betul. Jadi kalau pakai yang Oke. pengaturan standar pasti rugi waktu, rugi filamen juga. Iya pasti, karena memang untuk pengaturan standar infillnya itu ya lumayan ya. Kalau misalnya lima belas Ya persen betul. kita bisa memainkan ya entah di selnya, entah yang lain-lainnya kayak gitu ya. Ya, Oke. Nah, tadi untuk dekorasi kan memang ada banyak part. Nah, menurut Pak ya, Sony nih, kira-kira ada part yang paling berkesan nggak dalam artian, oh ini nih, saya ingin menonjolkan yang bagian satu ini seperti itu dibandingkan part yang lainnya. Kira-kira ada nggak nih? Yang ikonik lah ibaratnya ya gitu. ada. Ya salah satunya kayak di salah apa di hoten saya itu kan ada logo Garudanya. Sama Mm-mm. di cover pen samping itu mesin hoten itu juga saya desain sendiri pakai logo Mm. Garuda sama ulang tahun Indonesia yang ke-79. Nah, di Oke. cover cover depan pun cover depan yang mesin yang di Z axis-nya itu juga saya desain desain ulang lagi
Jadi saya download terus desain ulang, saya tambahin kayak Dirgahayu, Republik Indonesia yang ke-79, Nusantara Maju, apa Nusantara Baru Indonesia Maju gitu. Jadi saya Wih. tambahin semua itu. Itu yang membuat saya paling berkesan sih, karena harus desain lagi juga buat kemerdekaan ini. Oke, baik. Jadi ada part yang satu itu ya ada Dirgahayunya tadi ya. Jadi untuk kemerdekaan itu jadi ada kesan tersendiri ya. Dan juga memang itu Ya, sangat mewakili ya dari tema lombanya juga ya Pak ya mengenai tentang kemerdekaan Indonesia waktu itu ya. Oke. Nah, nah untuk 3D printer sendiri kira-kira hasilnya itu memang dari bambu lab aja ataupun di custom juga nih dengan 3D printer yang lain untuk prosesnya Pak. kalau untuk saat ini saya pakai bambu lab aja sih. Bambu lab aja. Karena saya juga ada mesin Ender, ini masih Mm-mm. maintenance jadi belum bisa dipakai. Ya otomatis semua pakai bambu lab ya. Oke, jadi ya untuk dekorasi pembuatannya bambu lab dan mesin dekorasi pun menggunakan bambu lab A1 Ya itu bambu ya. lab. Oke. Nah, kira-kira menurut Pak Sony ya, untuk bambu lab itu bagaimana sih Pak 3D printernya? Sudah cukup Ah, memenuhi kebutuhan Pak Sony ataupun bagaimana nih? Mungkin ada tanggapannya Pak mengenai bambu lab ini? ya. Mungkin untuk mesinnya sendiri dari mesin, kalau dibandingkan sama Ender 3 Pro saya juga itu, saya sih lebih suka bambu lab sih. Karena Mm-mm. satu, fitur-fiturnya juga sudah mendukung, jadi nggak terlalu ribet. Kedua, printnya juga lebih cepat daripada Ender. Ya, ketiga mungkin dibantu dengan apa ya? eh, Bisa printnya lewat HP. Jadi Oh kita bisa iya, kontrol printnya lewat HP langsung gitu. Kalau Ender belum bisa. Jadi harus iya betul. ngecek tiap waktu itu harus ngecek saya kalau Ender. Iya, Ya, kalau bambu iya bisa betul. ditinggal, bisa kita kontrol dari jarak jauh pun bisa. Ya. Iya, betul. Jadi bisa printing via online memang. Jadi untuk Hmm, mengoperasikan mesin kita tidak perlu menyentuh mesinnya pun kita bisa mengoperasikan mesin bambu lab itu ya, Pak ya. ya Jadi betul. ya mungkin kita lagi mager gitu dari rumah ataupun dari Nah, jarak jauh udah kita print aja tanpa menyentuh mesinnya. Itu betul. ya jadi ya menjadi salah satu yang unggul juga sih keunggulan dari bambu lab memang seperti itu ya. Kalau untuk seri Ender yang bisa online mungkin itu di udah Ender 3V3 yang sekarang Pak di eh, Oh, 4XZ kayak gitu atau Ender 3V3 minimal dipakai kayak gitu. Oke, oke. Nah, baik untuk em, kira-kira nih Pak Sony ada harapan ke depannya nggak nih mengenai lomba yang diadakan lagi? Mungkin barangkali ya ke depannya 3D Zaiku mengadakan lomba 3D printing lagi. Nah, kira-kira ada harapan atau saran nggak nih mengenai 3D Zaiku seperti itu, Pak? saya rasa sih Putri Desaiku ini sudah inovatif sekali ya. Sebelumnya saya juga lihat di Instagramnya Desaiku itu kan sudah ada lomba untuk desain bangunan kalau nggak salah ya, untuk Mm-mm. arsitektur. Ya, Nah itu saya waktu itu. sebenarnya juga tertarik untuk mengikuti, cuman sudah terlambat. Ya mungkin next ke depan bisa apa dilombakan mungkin, uh, syaratnya harus desain sendiri gitu sih, biar lebih Mm-mm. menantang aja. Jadi murni semua yang dipilih itu hasil desain sendiri. Itu aja. Baik, jadi ya mungkin ya ke depannya memang kita bisa lebih tingkatkan lagi. Kok sekarang untuk desainnya itu kan kita bisa ambil dari di internet itu nggak ada Ya, syarat pure desain sendiri karena yang uh, penting fungsional desain juga bebas kayak gitu mungkin ke depannya kita nggak tahu nih TDJ-ku mengadakan lomba lagi barangkali dan nantinya memang ada syarat dan ketentuannya beda dan semoga sih semakin meriah lagi untuk pesertanya ya, biar semakin semoga. banyak lagi gitu ya. Saya juga Oh, kemarin kaget tuh awal-awal upload kok nggak ada yang upload lagi. Apakah iya. saya yang juara satu? Oh, Wah, ternyata mepet-mepet langsung banyak yang upload ya. Ya semuanya bagus sih. ya banyak Jadi yang ada ini ya memang untuk tantangannya. iya betul jadi memang banyak yang daftar itu di mepet akhir-akhir itu akhir-akhir deadline untuk proses pengumpulan karyanya sih memang Ya. seperti itu. Oke, Ini mungkin bisa saya tunjukkan salah satu hasil dari tim Bambu Lab. iya, wah luar biasa. Itu halus banget ya. Nah, ya, ini belum saya amplas sih.
Jadi kalau Hmm, mau diamplas bisa lebih halus lagi. oke. Jadi Itu kebetulan untuk kan hmm? selain untuk kebutuhan pribadi untuk bikin market, saya juga buka jasa buat itu sih untuk jasa 3D printnya, khususnya di dunia cosplay. Ya, Jadi kan seperti itu kan aksesoris karakter cosplay. iya betul tertulis. Oke. Nah, untuk biasanya menggunakan filamen apa, Pak? Oh, kalau nggak ini, kemarin ya, untuk dekorasi itu menggunakan jenis filamen apa? Apakah PLA atau Oh iya, ABS atau PTG? kalau untuk saat ini saya masih pakai PL Plus. Jadi saya biasanya langganan di Trisakti Surabaya itu yang Esun, yang Esun. Esun. Ya, Iya. yang PLA Plus. Mm-mm. Nah, kemarin juga mau coba-coba apa print ABS. Makanya saya Mm-mm. juga kalau nggak salah kemarin saya juga beli hoteng yang harga steel. Oh Nah, itu ya, nantinya mau saya gunakan buat ABS. Tapi kalau yang ABS. filament PLA, ya saya pakai hoteng yang biasa, yang stainless. Iya, bawaan mesinnya aja udah aman banget, Ya, udah tanpa ada gangguan deh ya. betul. Karena memang PLA sendiri itu untuk titik suhu panasnya memang tidak terlalu panas dibandingkan ABS ya. Kayak gitu. Betul. Dan kalau ABS pasti kita juga memerlukan yang namanya enclosure, Pak. Jadi biar dia tertutup Hmm, dan suhunya itu tetap terjaga kestabilan di sekitar mesinnya. Kayak gitu. ya, Oke, luar biasa. Oke, Bapak. Selanjutnya nih, kira-kira Pak Sony ini ada nggak sih saran untuk ataupun tips and trick bagi yang ingin memulai 3D printer ataupun yang ingin mengikuti lomba 3D printer, Pak? Nah, kan karena memang Pak Sony ini memang sudah dinyatakan juara nih. Nih, kira-kira dari Pak Sony ada nggak nih tips and trick nah, buat yang lain nih? ya mungkin ke depan sih saya lebih saran ya lebih apa dipahami lagi sih peraturan-peraturan yang sudah diberikan, terus untuk ketentuan-ketentuannya itu lebih diperhatikan lagi dan dipahami. Jadi sekiranya biar kita bisa memenuhi persyaratan tadi kan harus paham dulu yang diinginkan oleh pemberi lomba ini apa sih, yang Iya, diharapkan baik. dari lomba ini apa gitu. Gitu. Jadi biar kita dapat ada nilai plusnya di situ. Oke, iya baik. Jadi memang harus mengikuti aturannya. Jadi em, ya dengan desain ibaratnya udah bagus-bagus ternyata tidak mengikuti aturan itu ada nilainya ada kurang juga ya Pak ya kayak gitu. Ya Jadi memang harus pasti itu. memperhatikan aturan kayak gitu. Nah, harus lebih dipahami lah mengikuti suatu Oke, baik. perlombaan. Oke, luar biasa nih untuk Pak Sony ya. Wah. Nah, selanjutnya nih Kak, Pak ya, setelah memenangkan lomba, lomba ini nih sudah memenangkan nih. Kira-kira rencana Ya. ke depannya apa? Apakah ingin mengikuti lomba lagi yang lain tentang 3D printer ataupun ingin mengikuti pameran-pameran ataupun ingin membuat sebuah karya yang lain? Kira-kira apa nih? Kalau mungkin boleh sharing-sharing ke 3D Zaiku nih atau Zakers juga yang lainnya. Ya mungkin salah satunya itu uh, pengembangan dulu sih saya. Jadi rencananya memang kalaupun ada lomba lagi, saya akan ikut dan saya coba berusaha lagi lebih baik. Setidaknya biar saya bisa upgrade mesin. Salah satunya itu. Jadi rencana memang sudah ada planning mau apa beli yang resin untuk kebutuhan-kebutuhan yang detail-detail yang lebih kecil-kecil lagi. Gitu. Iya, betul. Oke. Kalau Oke. untuk masalah kayak pameran sih, mungkin saya juga sering ikut pameran sih, ikut apa event-event itu open booth. Jadi selain kenalin 3D print, juga education 3D print, gitu. Karena kegunaannya apa aja tuh di sehari-hari, jadi nggak hanya untuk cosplay, misalnya kebutuhan-kebutuhan apa beberapa part koper rusak ataupun part-part rusak apapun yang selama masih bisa digunakan pakai resin akan berfungsi dengan baik. Oke, baik. Wah, luar biasa banget nih ya, Pak. Ya, semoga semuanya bisa terwujud lah ya, Pak, satu persatu nih Ya, ya ke amin. depannya. Oke. Oh iya, tadi aku dapat info juga nih, Pak, untuk Bapak sekarang lagi ada di booth ya untuk hasil Iya, 3D ya. betul betul. Itu tadi Iya. lagi saya tunjukin kayak gini. Saya juga Iya. kayak gini. Ini Wah. Max-nya Scorpion pun Iya. ngeprint Betul.
18 jam. Wow. Eh, Tapi itu untuk karena supportnya itu memang halus banget ya. iya, Sorry, ini kenapa? untuk Wow, ya itu detail sekali ya. ah, ya, ya 18 jam ini. Dan ini sudah saya uji coba, saya banting, saya jatuhkan, saya lempar aman. Oke, aman ya. Karena Jadi memang udah. saya fungsikan untuk apa? Saya setting biar tebel dia, jadi nggak gampang pecah. Mhm. Gitu. Baik. Oke, luar biasa. Jadi memang udah uji tes ya dibanting. Wah, ternyata memang sudah kuat nih. Karena kan banyak asumsi katanya kalau barang-barang yang terbuat dari 3D print itu gampang rusak, gampang Iya, pecah gitu. ya ringki Tapi katanya ya. saya buktikan Iya, tergantung yang ngeprint sih, yang settingannya iya betul. printernya itu gimana. Ter- Ah, Baik. Ya tergantung parameter sih sebenarnya itu kita ya, settingan seperti apa ya. Pinter-pinter user lah seperti itu gimana cara mengaturnya ya. ya sudah apa riset saya sebelum mulai pakai 3D print ini sudah riset selama ini kurang lebih 3 tahunan. Wow, 3 tahun. Ah, Itu waktu yang 3 tahun. lumayan cukup lama ya. Ya buat riset untuk kebutuhan ini gimana jadinya dia hasilnya gimana kalau di print kayak gini bagus nggak kalau dikurangi ini gimana sih tampilannya itu semua saya riset semua aja. Oke, baik. Wah, luar biasa. Jadi memang untuk proses risetnya juga memakan waktu lumayan cukup lama, sekitar 3 tahunan. Ya betul. Ya, namun hasilnya pasti tidak prosesnya pasti Ya, nanti hasilnya itu tidak akan mengkhianati lah ya kayak gitu karena memang ya, hasilnya juga ya. sudah terbukti, sudah kuat, halus, detail ya kan Pak ya. Nah, betul betul. Oke, oke, baik Pak. Sebelumnya mohon izin ya Pak ya nanti untuk rekaman dari Zoom meeting ini akan kita tayangkan di sosial media kita ya Pak ya, di YouTube Oke, boleh. kayak gitu. Baik. Jadi nanti ya mungkin barangkali terinspirasi juga Zaker semua nanti ya siapa tahu nanti bisa lebih meriah lagi, bisa ke depannya bisa lebih baik Ya, lagi Pak. saya juga malah senang Oke. kalau banyak banyak yang tertarik seperti itu. Kan nggak bersaing sendiri. Gitu. Oke. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan nih sebelum kita nanti akhiri untuk sesi wawancara karena memang informasi yang sudah diberikan Pak Sony sudah cukup jelas sekali, mulai dari prosesnya, kemudian tadi tips and trick juga, saran ke depannya, hingga sharing-sharing soal pengalaman. Nah, mungkin ada yang ingin sampaikan mengenai tentang 3D Zaiko ataupun yang lainnya, Pak. Silakan mungkin. Ya mungkin sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih atas Riza itu sudah membuat lomba yang sangat menarik menurut saya ya. Terus semoga juga ke depan Riza itu semakin maju dan pelayanannya juga semakin bagus. Iya, baik Pak. Amin. Terima kasih banyak ya. Oke, Pak. Sebelumnya kami juga mohon maaf ya, Pak ya kita mengadakan sesi wawancara tidak secara langsung, tapi melalui online. Karena memang untuk Ya, lokasinya kita betul. lumayan cukup jauh, Pak. Untuk lokasi yang kita biasa untuk media itu ada di Tangerang, Pak. Bukan di Surabaya soalnya. Oh iya. Iya. Jadi kita Eh, agak lumayan cukup jauh ya kalau untuk langsung. Namun iya sih. terima kasih banyak ya Bapak ya sudah meluangkan Ya waktunya. sama-sama. Sukses terus nih untuk acaranya. Semoga kedepannya semakin baik, Bapak. Terima kasih banyak nih setelah Ya terima kasih. join hari ini. Oke, baik. Sebelumnya kurang lebih mohon maaf ya, Pak ya. Mungkin kita cukup sampai di sini dulu. Oke, Pak. Selamat siang. Selamat Assalamualaikum. siang. Salam.